Selamat bertemu kembali di channel Bina Sabda, sebuah channel yang membangun literasi untuk menceritakan Kristus kepada dunia. Hari ini kita akan mengenal sosok luar biasa yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Kiai Paulus Tosari, sang pionir yang mengubah wajah kekristenan di Jawa Timur. Bayangkan, seorang pemuda bernama Kasan di tahun 1813, lahir di Kedung Turi, Surabaya. Siapa sangka, pemuda yang awalnya belajar di pesantren ini akan menjadi tokoh besar yang kita kenal sebagai Bapak Gereja Kristen Jawi Wetan. Perjalanan hidupnya sungguh menarik. Dari seorang santri bernama Kasan, ia mengalami pertobatan yang mengubah hidupnya 180 derajat. Bertemu dengan Konrad Lorenz Kulen, seorang misionaris Belanda yang dijuluki Rasul suku Jawa, membuka matanya pada perspektif baru tentang iman Kristen. Yang membuat Kiai Paulus Tosari istimewa adalah caranya memadukan budaya Jawa dengan ajaran Kristen. Dia tidak menghapus tradisi, justru merangkulnya. Bayangkan mendengarkan Injil melalui pertunjukan wayang kulit atau tembang Jawa, jenius bukan? Di Mojawarno, tempat yang kemudian menjadi pusat pelayanannya. Tosari membangun komunitas yang luar biasa. Bukan hanya soal iman Kristen, tapi juga kesejahteraan sosial. Dia mendirikan lumbung miskin dan lumbung pirukunan untuk membantu jemaat yang membutuhkan. Karya masterpiece-nya, Rasa Sejati, sebuah puisi panjang yang menjelaskan iman Kristen dalam bahasa yang akrab dengan orang Jawa. Pemikirannya yang sangat dikenal adalah bagaimana Kiai Paulus Tosari membangun jemaat secara mandiri tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada orang-orang asing. Gereja kita kudu mandiri, ora gumantung ing wong manca. Injil kudu dirasa kaya rasa Jawa, supados ora dadi barang asing ing tanah leluhur. Dalam bahasa Indonesia artinya, gereja kita harus mandiri, tidak bergantung pada orang asing. Injil harus dirasakan seperti rasa Jawa, agar tidak menjadi barang asing di tanah leluhur. Membaca karyanya seperti menemukan jembatan antara dua dunia yang berbeda. Tahukah kalian, gereja Mojawarno yang dia bangun masih berdiri kokoh sampai sekarang. Diresmikan pada 8 Maret tahun 1881. Gedung ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang visioner yang berani bermimpi tentang gereja yang mandiri dan berkarakter lokal. Warisan Kiai Paulus Tosari masih terasa hingga hari ini. Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW yang dia rintis telah berkembang menjadi komunitas besar dengan ribuan jemaat. Visinya tentang gereja yang mengakar pada budaya lokal terbukti sustainable dan relevan sepanjang masa. Kisah Paulus Tosari mengajarkan kita bahwa perbedaan budaya bukanlah penghalang, tapi bisa menjadi jembatan yang memperkaya. Dia membuktikan bahwa nilai-nilai universal bisa disampaikan melalui bahasa dan cara yang akrab dengan masyarakat setempat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kisah inspiratif ini? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan sejarah tokoh-tokoh Kristen yang inspiratif di Indonesia. Sampai jumpa di cerita tokoh misi Kristen berikutnya.